Mongolia memiliki sejarah yang panjang yang begitu luar biasa. Dalam bahasa Latin, Mongolia memiliki arti yaitu tanah bangsa Mongol. Kata Mongol itu sendiri berasal dari kata Mong, yang berarti berani. Menurut bukti arkeolog yang ditemukan, wilayah negara ini telah dihuni selama lebih dari 800.000 tahun yang lalu. Mongolia berawal dari Kekaisaran Mongol yang berkuasa antara tahun 1206 hingga 1368 Masehi. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia, setelah Kerajaan Inggris. Pada mulanya, bangsa Mongolia terdiri dari suku-suku nomaden yang menggembala ternak. Suku-suku ini berpindah-pindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Kekaisaran Mongol didirikan oleh Jenghis Khan sekitar tahun 1206, dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kubilai Khan yaitu cucu dari Jenghis Khan, yang berkuasa antara tahun 1260 hingga tahun 1294. Menurut sejarahnya, Jenghis Khan yang lahir dalam kemiskinan, berusaha keras mempersatukan suku-suku Mongol, hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Togril, yaitu kepala suku Kerait pada masa itu. Berawal dari situlah, ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu yang cukup singkat. Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah, terbukti mampu menguasai berbagai wilayah Asia hingga Eropa. Kekaisaran Mongol memulai banyak penaklukan di seluruh benua Eurasia yang dimulai dengan penaklukan dinasti Xia Barat di Cina Utara, dan Kerajaan Khawarizmia di Persia. Hingga pada puncaknya, Kekaisaran Mongol menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara hingga Eropa Tengah. Selama keberadaannya, Mongolia melakukan pertukaran budaya antara Timur, Barat dan Timur Tengah, sekitar abad ke-13 dan 14. Kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dinasti Yuan di Cina, Ilkhanate di Persia, Kehanan Chagatai di Asia Tengah, dan Golden Horde di Rusia. Dan semua wilayah pembagian itu dipimpin oleh anak keturunan Jenghis Khan. Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Jenghis Khan ini, memiliki kepentingan dan musuh sendiri. Perselisihan dan perpecahan dalam internal kerajaan, banyak menimbulkan perang saudara yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kekaisaran Mongol. Selain itu, munculnya kekuatan-kekuatan baru di wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol, selain menjadi ancaman juga menjadi penyebab runtuhnya Kekaisaran ini. Misalnya wilayah Ilkhanate dan Kehanan Chagatai, diambil alih oleh Kekaisaran Islam Timurid. Sedangkan di Cina, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming. Dan di Eropa, kerajaan Tsar Rusia berhasil mengusir Golden Horde dari negaranya. Menurut beberapa sumber sejarah lainnya, Kesultanan Mamluk yang berbasis di Mesir, adalah kesultanan Muslim yang pertama secara permanen menghentikan penaklukan kekuasaan Kekaisaran Mongol. Selain itu, Kekaisaran Mongol juga sempat ingin menduduki Indonesia khususnya Pulau Jawa dari tahun 1292 hingga tahun 1293. Namun berakhir dengan hasil kegagalan akibat disiasati dan diusir oleh Raden Wijaya, yang kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Kematian Jenghis Khan masih menjadi misteri hingga saat ini, sebab kuburan Jenghis Khan masih dirahasiakan keberadaannya. Konon orang-orang yang menghadiri pemakaman Genghis Khan, dibunuh oleh para tentaranya yang juga bunuh diri, agar lokasi makamnya tetap rahasia. Menurut sebuah legenda, mengklaim bahwa para prajurit Jenghis Khan mengalihkan sungai ke atas makamnya, untuk menyembunyikan pemakamannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap dirinya, dibangun patung Genghis Khan yang sedang mengendarai kuda, yang memiliki tinggi 40 meter dan merupakan patung berkuda terbesar di dunia. Jenghis Khan memiliki 4 putra dan 5 putri dari istrinya. Namun beberapa perkiraan menunjukkan bahwa Jenghis Khan memiliki 500 selir bahkan lebih, yang berarti dia memiliki ratusan anak.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli silsilah menunjukkan bahwa 1 dari setiap 200 pria Mongol yang hidup saat ini memiliki kromosom Y yang sama dengan Genghis Khan. Meskipun dulunya Mongolia merupakan kekaisaran yang sangat kuat, akan tetapi negara ini merupakan negara bekas koloni Republik Tiongkok. Atas bantuan Uni Soviet, pada tahun 1921, Mongolia menyatakan merdeka dari Tiongkok, dan membentuk sebuah pemerintahan komunis pada tahun 1924. Akan tetapi, kemerdekaan Mongolia tidak diakui oleh Tiongkok. Dan baru setelah komunis menguasai Tiongkok daratan, Tiongkok akhirnya mengakui kemerdekaan Mongolia pada tanggal 5 Januari tahun 1946. Terlepas dari sejarah panjangnya tadi, saat ini negara Mongolia telah menjadi negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional, di mana kepala negaranya dipimpin oleh presiden, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Mongolia memiliki ibu kota terdingin di dunia yaitu kota Ulaanbaatar, di mana suhu rata-rata tahunan kota ini sekitar -1,3 derajat Celcius. Mongolia memiliki ketinggian rata-rata 1.580 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara tertinggi di dunia. Sekitar 4/5 populasi Mongolia adalah orang Mongol, dan kelompok minoritasnya terdiri dari orang Kazakh, Rusia dan Cina. Dan hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di sekitar kota Ulaanbaatar ini. Oleh sebab itu, Ulaanbaatar menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Secara keseluruhan, populasi penduduk Mongolia diperkirakan sebanyak 3,5 juta jiwa pada awal tahun 2023. Dengan luas wilayah mencapai 1,6 juta kilometer persegi, artinya negara ini hanya memiliki rasio populasi sebesar 2,04 orang per kilometer persegi, dan menjadi salah satu negara tersepi di dunia. Bahasa Mongolia dikenal dengan bahasa Hala Mongolia. Dan sebagian penduduknya juga banyak yang menggunakan bahasa Turki, Rusia dan Cina. Mayoritas penduduk Mongolia, sekitar 51,7% menganut agama Buddha, 40,6% tanpa agama, dan sekitar 3,2% beragama Islam. Mata uang negara ini disebut dengan Tugrik atau Tak. Mongolia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Ekonomi Mongolia yang secara tradisional didasarkan pada peternakan dan pertanian, telah berubah menjadi ekonomi yang lebih berfokus pada industri ekstraktif, yang didorong oleh investasi perusahaan asing yang signifikan. Mongolia memiliki deposit sumber daya mineral yang luas, seperti tembaga, emas, batu bara, molibdenum, timah dan lain-lainnya. Terakhir dilaporkan, PDB per kapita Mongolia sebesar 4,482907 dolar Amerika pada tahun 2021. Selain itu, data terakhir yang dirilis Bank Dunia, tingkat kemiskinan nasional Mongolia pada tahun 2020, masih tergolong tinggi yaitu 27,8%. Mongolia hanya memiliki satu bandara yang mengoperasikan penerbangan internasional. Dari 26 bandara di Mongolia, hanya Bandara Internasional Chinggis Khan yang berada di Ulaanbaatar, yang melayani penerbangan internasional. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Mongolia masih menjalani gaya hidup nomaden yang tidak jauh berbeda dari nenek moyang mereka dulu. Sekitar 30% hingga 40% populasi penduduk negara ini masih hidup dengan cara nomaden atau semi-nomaden, dan menjadi negara dengan penduduk nomaden terbanyak di dunia. Mereka ini hidup berpindah-pindah mencari padang rumput untuk ternak mereka, dan untuk menghindari fenomena Zud, yaitu musim dingin yang panjang. Para pengembara ini tinggal bersama keluarga mereka di tenda-tenda yang mereka sebut dengan yurt atau gers yang berbentuk kubah. Peternakan menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat terjamin di Mongolia.
Daratannya yang luas, membuat hewan ternak dapat hidup dengan subur dan makmur. Jumlah kuda di negara ini, banyaknya 13 kali lebih besar dari total populasinya. Kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongol. Kuda merupakan lambang budaya negara Mongolia. Bahkan dikatakan, bahwa orang Mongol tanpa kuda, seperti burung tanpa sayap. Selain itu, jumlah kambing di negara ini, banyaknya 35:1 dengan manusia. Bangsa Mongol, tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam, tetapi sejarah juga mencatat, bahwa dari cucu dan cicit Genghis Khan inilah, terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia. Menurut beberapa pendapat, cucu Genghis Khan yang bernama Berke Han, adalah Han Mongol pertama yang memeluk Islam. Berkat keislaman Berke Han, banyak orang-orang Mongol Utara yang masuk Islam. Berke Han begitu antusias terhadap ajaran Islam, sampai-sampai Berke Han berbayat kepada Khalifah Islam di Baghdad. Selain Berke Han, masih ada Han Mongol lainnya yang ikut memeluk Islam, seperti Tagudar Han, Ghazan Han, Oljitu Han, yang kemudian diikuti oleh puluhan ribu para pengikutnya. Genghis Khan bukanlah sebuah nama melainkan sebuah gelar. Genghis Khan sendiri memiliki nama asli yaitu Temujin, yang dalam bahasa Mongol berarti pandai besi. Dia dikenal sebagai Genghis Khan, hanya setelah dia menyatukan semua suku Mongolia. Di Kekaisaran Mongol, Han adalah sebutan untuk kepala suku, dan Hagan adalah penguasa semua suku Mongol. Genghis Khan sebenarnya memperkenalkan banyak reformasi efektif di kerajaannya, termasuk layanan pos internasional pertama bernama Orto di Kekaisaran Mongol. Meski bisa merasakan dingin yang ekstrim, tapi faktanya Mongolia mendapat julukan Tanah Langit Biru. Di mana negara ini merupakan negara di mana kamu bisa memandangi langit yang biru cerah selama 260 hari selama setahun. Negara ini sangat kering dan hanya menerima sekitar 4 inci curah hujan per tahun. Walaupun begitu, matahari di sini tidak akan terlalu menghangatkanmu. Di Mongolia, es krim adalah jajanan jalanan yang umum di musim dingin, dan bukan di musim panas. Selama musim dingin, pemilik kios es krim tidak perlu memiliki lemari es, karena suhu di sini turun hingga minus 30 derajat Celcius. Unta Baktria berpunuk 2 adalah hewan asli Mongolia yang terancam punah. Festival 1000 Unta tahunan, terus dijalankan oleh organisasi non-pemerintah lokal yang bekerja untuk melindungi dan melestarikan populasi unta Baktria yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Mongolia juga rumah bagi macan tutul salju yang terancam punah. Mongolia yang dikenal sekarang ini, disebut Mongolia luar oleh orang-orang Tiongkok. Selama masa dinasti Qing berkuasa, Mongolia dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Mongolia Dalam dan Luar. Mongolia Dalam adalah sebuah provinsi di Tiongkok yang membentang di sepanjang perbatasan Tiongkok dan Mongolia. The Order of Glorious Motherhood adalah penghargaan khusus bagi wanita di Mongolia. Penghargaan ini diberikan hanya kepada wanita yang telah melahirkan 4 anak atau lebih. Ibu yang memiliki 4 atau 5 anak, menerima penghargaan kelas 2. Sedangkan ibu yang memiliki 6 anak atau lebih, menerima penghargaan kelas 1. Kedua-duanya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sesuai dengan kelasnya. Kebanyakan orang mengetahui bahwa Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat, adalah taman nasional tertua di dunia. Tetapi faktanya Mongolia lah yang membangun Taman Nasional terlebih dahulu. Taman Nasional Bogd-Han-Uul adalah taman nasional tertua di dunia yang dibangun pada tahun 1778. Taman nasional ini terletak di sebelah selatan Ulaanbaatar, yang terkenal dengan jalur pendakiannya yang indah. Airag adalah minuman nasional Mongolia yang merupakan hasil fermentasi dari susu kuda.
Masyarakat negara tersebut sering menyambut tamu mereka dengan semangkuk arak, dan akan dianggap tidak sopan jika menolak untuk mencicipinya. Gurun Gobi di Mongolia dianggap sebagai reservoir fosil dinosaurus terbesar di dunia. Lebih dari 80 genera dinosaurus telah ditemukan di Gurun Gobi. Dan lebih dari 60 situs fosil dinosaurus dan vertebrata lainnya juga telah ditemukan di sini. Penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan Gurun Gobi sangat berbeda dari apa yang ada sekarang ketika dinosaurus masih hidup.